Penggalian parit atau jurang dilakukan oleh para kaum muslimin di dalam peperangan Khandaq atas perintah Rasulullah SAW. Inilah penggalian parit yang dilakukan para kaum muslimin untuk dijadikan benteng pertahanan di dalam peperangan Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Jadid Abdul Salam, yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, tepat di tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan peperangan yang dinamakan Perang Khandaq atau Perang Ahzab, atau yang dikenal dengan Perang Partai. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya di dalam peperangan Khandaq. Itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan padamu ketika bala tentara datang padamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 9. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengingatkan kepada mereka kaum muslimin akan nikmat yang besar yang telah dilimpahkannya kepada mereka di dalam Perang Ahzab, ketika mereka dikepung rapat oleh tentara yang bersekutu yang terdiri dari tentara kaum Quraisy, Bani Qatafan, Bani Nadir, yang telah dibuang Rasulullah SAW ke Khaybar, dan tentara-tentaranya yang lain datang menyerang mereka ke Madinah. Setelah 1 bulan dikepung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalau musuh-musuhnya, mereka itu dengan tentara, malaikat, dan angin topan. Pecinta sejarah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentaranya, bantuannya, menurunkan angin puting beliung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalaunya, sehingga orang kafir musyrikin Mekah dan Yahudi Bani Nadir, mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Di dalam peperangan Khandaq tidak terjadi peperangan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan angin puting beliung. Rasulullah SAW di dalam peperangan Khandaq memiliki strategi atas usulan sahabatnya, sahabat Salman Al-Farisi. Beliau mengajukan atau mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit atau jurang. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan usulan demikian dari sahabat Salman Al-Farisi, lalu Rasulullah SAW memerintahkan para kaum muslimin untuk segera menggali parit atau jurang. Penggalian parit pun berlanjut selama berhari-hari yang digali oleh para kaum muslimin, termasuknya ialah Rasulullah SAW. Sehingga di dalam penggalian parit, Rasulullah dan para kaum muslimin kehabisan bekal, sehingga mereka tidak makan selama berhari-hari. Di dalam peperangan Khandaq, Rasulullah SAW mengarahkan para kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, penduduk kota Madinah, untuk berlindung ke salah satu bukit yang dinamakan Bukit Khandaq atau Bukit Sal'ah. Rasulullah SAW mengarahkan para kaum muslimin untuk berlindung di atas Bukit Khandaq selama berhari-hari. Karena di bawah Bukit Khandaq dikelilingi dengan parit atau jurang, itulah yang menjadi benteng pertahanan di dalam peperangan Khandaq, sehingga musuh-musuhnya tidak mampu menerobos atau melewati jurang yang digali oleh para kaum muslimin selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Pecinta sejarah, di dalam peristiwa Perang Khandaq, Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya yang dilakukan oleh Nabi selama 3 hari. Rasulullah SAW berdoa di Masjid Al-Fat selama 3 hari, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemenangan di dalam peperangan Khandaq. Setelah Rasulullah SAW memanjatkan doanya selama 3 hari, lalu Allah mengabulkan permintaan Rasulullah SAW dan memberikan kemenangan di dalam Perang Khandaq. Pecinta sejarah, itulah sejarah singkat dari peristiwa peperangan Khandaq yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Semoga bermanfaat. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.